Sekarang kan ini udah mulai banyak survei-survei calon presiden toh Thomas. Yes. Nah, ini pandangan saya tentang calon presiden ya Thomas. Ya, pandangan pribadi Pak Daud ya. Pribadi. Orang boleh nyalonkan berandai-andai untuk jadi calon presiden. Termasuk Thomas. Tapi untuk jadi calon presiden itu harus punya partai dan didukung partai dan ada pengusungnya partai. Betul Pak Daud. Itu kan 20% Thomas. Ya. Apa yang bisa dibagikan Pak Daud? Yang penting itu kita ini Thomas, berdoa supaya Indonesia dibebaskan dari yang jahat. Yes Pak Daud. Sekarang kan ini udah mulai banyak survei-survei calon presiden toh Thomas. Yes. Nah, ini pandangan saya tentang calon presiden ya Thomas. Ya, pandangan pribadi Pak Daud ya. Pribadi. Orang boleh nyalonkan berandai-andai untuk jadi calon presiden. Termasuk Thomas. Tapi untuk jadi calon presiden itu harus punya partai dan didukung partai dan ada pengusungnya partai. Betul Pak Daud. Itu kan 20% Thomas. Ya. Nah, jadi yang jelas itu kalau ketua partai atau yang dari partai, koalisi partai menggabungkan itu sudah ini Thomas. Udah dapat tiket gitu loh. Iya. Sekalipun survei nomor 1, bila pun nomor langit lah. Nggak ada partai. Lewat. Ya, berandai-andai sah-sah aja sih. Bagaimana Thomas? Betul Pak Daud. Karena hukum di Indonesia kan begitu aturannya Pak. Harus didukung Harus oleh ada partai Pak. Thomas. Iya, dan partainya berapa persen punya kursi di DPR kan Pak, begitu? Kan berbagai macam cara pencitraan, dibikin seakan-akan ribut supaya dipecat, naik daun kan ada Thomas. Betul Pak Daud. Begitu dipecat langsung naik daun, seakan-akan dikuyo-kuyo, dijolimi kan gitu boleh. Tapi yang penting itu gini Thomas, pencitraan model apapun boleh. Tapi yang jelas ada partai pengusung. Pendukungnya yang mencalonkannya. Ya, betul gak, Thomas? Betul. Jadi kita ini nggak usah pusing. Penting kita berdoa aja. Siapapun presidennya, Tuhan berikan yang terbaik. Gitu, Thomas. Yes. Nah, karena apa, Thomas? Ingat Thomas, Ibrahim pun mau nyalonkan presiden boleh, tapi partai mana yang mengusung? Kalau Pak Daud ini jadi presiden gimana Pak Daud? Pasti tidak bisa Thomas. Pasti didukung Pak Daud. Karena tidak ada partai yang mendukung gitu Thomas. Betul Pak Daud. Karena ini kan masih geopolitik Thomas. Ya. Masih apa Thomas? Geopolitik Pak. Nah tahun depan itu udah mulai masuk geostrategis. Ya sudah Nah mulai. geostrategis itu kalau sudah ada koalisi partai mengusung kandidatnya siapa, nah itu baru Thomas. Ya. Kalau survei sih sah-sah aja. Mau dibikin angka 200, angka 2, angka 1, bila perlu angka 0 sekalian. Siapa yang bayar yang kuat ya Pak? Yang penting itu punya partai dan didukung partai. Didukung partai dan diusung partai. Diusung partai. Makanya kemarin itu ada nanya-nanya saya Thomas. Iya. Ada ini gimana calon presidennya? Surveinya inilah, surveinya itu. Survei sah-sah aja Thomas. Betul. Tapi yang jelas harus ada apa Thomas?
yang mengusung partainya, dicalonkan partainya, dan partainya punya partai. Dan ujungnya semua adalah bargaining politik kan gitu toh Mas. Iya. Nah jadi nggak usahlah kita pusing-pusing survei-survei toh Mas. Betul. Gimana Mas? Betul. Yang penting siapapun presiden itu yang terbaik Tuhan kasihlah buat kita. Ya. Kan sekarang ini kan model-model pencitraan itu toh Mas ya. Ya. Misalnya ini calonnya ini seakan-akan ribut, wah biar ribut tuh, seakan-akan tidak didukung, seakan-akan dijolimin, supaya apa? Dipecat. Nah, supaya kalau dipecat naik daun gitu, Thomas. Yeah. Tapi ilmu itu udah banyak yang tahu, Thomas. Yes, sudah kuno Pak Daud ya. Sekarang kalau mau naik daun, kalau partai nggak ada yang dukung juga susah. Yang penting itu punya partai pendukung, pengusung, ketua partai, nah itu Thomas. Pasti naik presiden. Nyalonkan. Betul? Betul, Thomas? Sepakat. Jadi karena tahun ini masih Thomas? Geopolitik. Politik. Nah, jadi kalau geopolitik itu Thomas. Nah, ini pengalaman saya pernah di sana Thomas ya waktu pengamanan khusus. Ya. Justru yang surveinya itu nanti yang 2 atau 3 tahun disurvei, ngegas, mendekati harinya, gembos. Makanya sering ada muncul namanya kuda hitam. Nah, kuda hitam tiba-tiba nyelonong, gitu loh Thomas. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai Capres di 2024. Memang 2024 ini masih jauh, tetapi kalau dalam hitungan kalkulasi politik tidak menghitung jauh atau dekat, karena semua mesti persiapan dengan matang kalau ingin menjadi calon presiden. Karena menjadi calon presiden ternyata juga tidak mudah, maka perlu disiapkan sekarang. Jadi mulai membentuk jaringan komunikasi dari tingkat daerah sampai pusat ini harus terkoordinasi. Karena kalau ingin menjadi seorang calon presiden tentu itu harus dilakukan koordinasi dari pusat sampai ke daerah.